Kata Rasulullah ada 4 karakter orang yang tidak terkena api neraka. Yang pertama, karakter orang yang tidak akan terkena api neraka adalah hayyin. Hayyin itu orang yang memiliki ketenangan, keteduhan lahir maupun batin. Tidak labil, tidak mudah marah atau reaktif. Penuh pertimbangan. Tidak mudah memaki atau melaknat serta teduh jiwanya. Jadi Pak, kalau kita dapat sesuatu yang negatif, tenang aja. Kalau perlu ucapkan, kalau itu menyangkut diri kita, dapat kabar saudara kita, mohon maaf ya, kecelakaan atau apalah yang negatif, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kalau kita sudah ucapin itu Pak, jiwa kita nggak guncang, gitu. Tenang. Karena sebagian orang ketika dia reaktif, itu bisa jadi sukmanya lepas Pak. Ini bahaya. Pernah lihat orang korban bencana alam? Kita datang ke sana, matanya apa Pak? Kosong. Itu sebenarnya karena sukmanya lepas. Makanya penting sekali kita terapi ya untuk supaya sukmanya balik itu. Jadi hayyin ya. Orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir maupun batin, tidak labil, tidak mudah marah atau reaktif. Kita evaluasi, ini kita sudah ada belum gitu. Yang kedua layyin. Layyin itu orang yang lembut dan santun, baik bertutur kata ataupun bersikap, tidak kasar, tidak semaunya sendiri, tidak galak, tidak suka memarahi orang yang berbeda pendapat dengannya. Nggak suka kesel dengan orang yang beda pendapat gitu. Tidak suka melakukan pemaksaan, lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Pak, kalau kita mau sampai level ini, pastikan di hati kita nggak ada rasa ghil. Ghil itu tidak suka kepada orang lain. Saya sukanya sama si A, B, C, D, sama F, ya, dan seterusnya saya nggak suka. Saya nggak suka sama dia. Ini evaluasi Pak ya. Ada gak rasa kita tidak suka dengan seseorang di komplek ini misalkan, di kantor kita? Nggak boleh hilangin rasa itu. Karena kalau Bapak masih ada rasa itu nggak suka, ya itu ngasih kesempatan kepada setan untuk senantiasa bisa ada di dalam hati kita. Dia akan terus ngaduk-ngaduk perasaan kita. Jadi udah, rilis aja, maafin aja nih. Yang ketiga qorib. Qorib itu akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan bagi orang yang ajak bicara, wajahnya selalu berseri-seri, murah senyum. Jadi ciri orang yang hatinya lapang itu, bibirnya begini apa begini Pak? Senyum. Senyum itu ibadah. Tanya sama istri, saya ini orangnya suka senyum apa seringnya cemberut? Ya. Jadi dari tadi saya perhatiin ini, ada sebagian-sebagian ya yang begini bibirnya gitu kan. Senyum Pak, senyum Pak. Ya, senyum itu juga membuat reaksi kimiawi di dada kita, di hati kita gitu. Jadi sering-sering senyum. Dan senyum itu, supaya kita mau senyum, kata Rasulullah, senyum itu ibadah. Dibayar sama Allah Pak, nggak gratis gitu ya. Wajahnya selalu berseri-seri, murah senyum jika bertemu orang, dan selalu menebar salam. Jadi ini Pak dilatih Pak. Biasanya kita pengennya ditegur duluan, sekarang kita Pak kemana-mana tegur duluan orang. Latih. Ya, ini kalau nggak dilatih Bapak nggak bakal bisa. Ya, cuma komitmen aja. Saya kayaknya mau berubah nih. Saya dapat inspirasi, saya mau berubah. Cuma begitu aja ngomongnya, tapi nggak dicoba gitu. Ya. Yang keempat sahl. Orang yang tidak mempersulit sesuatu, selalu ada solusi bagi setiap permasalahan. Tidak suka berbelit-belit. Jadi dia mempermudah urusan orang. Orang yang mau urusan sama dia dipermudah, tidak menyusahkan dan tidak membuat orang lain susah. Pastikan kita memiliki 4 karakter ini. Ini dilatih benar-benar ya, pelan-pelan. Ya. Jadi pulang dari sini Pak, diskusi sama anak, sama istri. Apa yang harus aku perbaiki? Orang beriman itu, kata Rasulullah, tampilannya itu di akhlak Pak. Ketika istri kita bilang kita pemarah, ini sebenarnya tanda kita masih belum 100% yakin sama Allah. 5 hal tadi jangan-jangan masih ada. Jadi dievaluasi apa yang harus saya perbaiki. Ibu juga gitu, tanya sama suami apa yang harus saya perbaiki. Terus ketika istri kita bilang A, B, C, D, jangan kita bantah. Udah tulis aja Pak. Targetin di Ramadan ini kita latih diri kita.